Halo, di sini saya akan mempresentasikan terkait student take home examination dari mata kuliah karakter building Pancasila. Saya di sini mengambil topik terkait SDG nomor 4, pendidikan berkualitas, mengambil judul kurikulum merdeka dan transformasi pendidikan Indonesia untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan keempat. Saya dari kelas LCBA 27024898810 dengan nama Muhammad Hilman Maulana. Pembahasannya diantaranya ada latar belakang, rumusan masalah, hasil temuan, hasil solusi, kesimpulan, hingga refleksi pribadi. Latar belakangnya diantaranya Indonesia tengah berupaya keras meningkatkan kualitas pendidikan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Kurikulum Merdeka hadir sebagai langkah inovatif, namun implementasinya masih mengalami tantangan, terutama di daerah 3T. Kesenjangan akses, infrastruktur yang terbatas, dan kapasitas guru yang beragam menjadi hambatan utama dalam tujuan SDG yang keempat. Bagaimana rumusan masalahnya itu bagaimana kurikulum merdeka dapat mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan di daerah 3T, strategi apa yang efektif, terus bagaimana P5 dapat diintegrasikan secara efektif dalam pembelajaran untuk pengembangan profil pelajar Pancasila, lalu apa saja kendalanya, bagaimana kesiapan infrastruktur dan akses teknologi di sekolah dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka, lalu sejauh mana kebijakan pemerintah mendukung keberhasilan penerapan kurikulum merdeka di berbagai jenjang pendidikan. Hasil temuan yang kami dapat yaitu ketimpangan akses pendidikan berkualitas terutama di daerah tertinggal yang masih minim infrastruktur dan tenaga pendidik yang kompeten. Lalu variasi kesiapan sekolah dalam mengadopsi kurikulum merdeka terutama dalam aspek project based learning atau PBL dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Kurangnya integrasi kurikulum merdeka dengan kebutuhan dunia kerja sehingga masih ada kesenjangan antara keterampilan lulusan dan tuntutan industri. Hasil temuan lain yaitu sekolah yang memiliki dukungan teknologi yang lebih siap menerapkan kurikulum merdeka, sementara sekolah di daerah terpencil masih menghadapi kendala keterbatasan akses internet dan perangkat digital. Penerapan PBL dan P5 berjalan lebih efektif di sekolah dengan guru yang telah mendapatkan pelatihan intensif, sedangkan sekolah yang minim pelatihan cenderung mengalami kesulitan dalam implementasinya. Siswa lebih termotivasi dengan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel, berbasis proyek, tapi masih memerlukan pendampingan yang lebih terstruktur. Solusinya, kami merancang beberapa solusi strategis, diantaranya peningkatan kapasitas guru dan sekolah, lalu integrasi teknologi dalam pendidikan, kolaborasi dengan dunia industri dan komunitas, dan penguatan evaluasi dan monitoring implementasi kurikulum merdeka. Kesimpulannya, proyek ini menyoroti bahwa kurikulum merdeka memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama dalam menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan global melalui pendekatan project based learning dan proyek penguatan pelajar Pancasila atau P5. Kurikulum ini dapat meningkatkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Namun implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Masalah utama yang diidentifikasi meliputi kesenjangan infrastruktur digital, kurangnya pelatihan tenaga pelajar, serta ketimpangan akses pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi pendidikan tidak hanya membutuhkan kurikulum yang fleksibel, tetapi juga strategi implementasi yang pas memperhatikan aspek sosial ekonomi setiap daerah. Berdasarkan teori ecological system dari Brand Verberner, pendidikan dipengaruhi dari berbagai faktor mulai dari kebijakan nasional hingga kondisi sosial di tingkat lokal. Oleh karena itu, penerapan kurikulum merdeka harus mempertimbangkan ekosistem pendidikan secara menyeluruh agar dapat memberikan dampak positif yang lebih baik dan luas.
refleksi pribadi, ketimpangan pendidikan di Indonesia menjadi masalah terutama di daerah fasilitas yang terbatas. Namun saya beruntung mendapat akses pendidikan yang lebih baik, tetapi banyak juga yang tidak seberuntung itu. Melalui pelatihan Komdigi, Digitelan, dan Bangkit, saya belajar bahwa pendidikan harus mencakup keterampilan praktis, terutama di era digital sekarang nih. Saya juga terinspirasi oleh teman saya melanjutkan S2 sambil mengajar di Bangkit, membuktikan bahwa pendidikan bisa berkembang di luar sistem yang formal. Kurikulum Merdeka berpotensi menjadi solusi dengan pendekatan fleksibel dan inklusif. Namun tantangan terbesar adalah akses dan kualitas di daerah terpencil. Infrastruktur contohnya, biaya dan kesenjangan sosial masih menjadi hambatan. Sebagai bagian dari SDG 4, program seperti Bangkit dapat membantu mengurangi kesenjangan pendidikan. Saya ingin berkontribusi dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan, baik melalui sistem formal maupun inisiatif digital yang lebih inklusif. Penutupnya, pendidikan yang merata dan berkualitas adalah kunci kemajuan bangsa. Dengan memanfaatkan teknologi, pelatihan digital, dan pendekatan fleksibel seperti kurikulum Merdeka, kita bisa membuka lebih banyak peluang belajar bagi semua. Tantangan masih ada, tetapi dengan kolaborasi dan kontribusi nyata, kita bisa mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berdampak luas. Sekian dari saya, Muhammad Iman Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.